96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zona Islami hadir kembali di sore hari ini spesial di bulan Ramadan bersama atau kita juga live dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Mireng-Ngeranti Boyolali Tulung Agung. Untuk Anda juga santriwan, santriwati dan juga pendengar setia Radio Perkasa FM nanti bisa menyimak sampai dengan menjelang berbuka puasa dan nanti azan maghrib tepat di jam 17:26. Tema pada sore hari ini kajiannya adalah alasan ikan mendoakan orang yang mencari ilmu, akan disampaikan langsung oleh Kiai Muhammad Anang Musin. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh santri Pondok Al-Fatahiyah, para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian zona Islami sore ini kita akan mengkaji atau membahas diskusi alasan ikan mendoakan, memintakan ampun untuk orang-orang yang mencari ilmu. Di dalam sebuah hadis riwayat Abi Darda radhiyallahu anhu, sahabat Abu Darda, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kanjeng Nabi dawuh, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salakallah tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapat ilmu, jadi barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka salakallah bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhon bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah itu akan meletakkan sayapnya li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, ridhon bima yasna, karena malaikat niki seneng banget. Ridho, malaikat senang terhadap mencari ilmu yang dilakukan oleh para pencari ilmu tersebut. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hattal khitan fil ma. Dan sesungguhnya orang alim, orang yang berilmu itu dimintakan ampunan, didoakan diampuni dosa-dosanya oleh penduduk langit, penduduk bumi, hattal khitan filma, sampai ikan-ikan yang ada di air. Wa fadlul alim alal abid ka fadlil qamar ala sairil kawakib. Kata Nabi, keutamaan orang yang berilmu, keutamaan orang ahli ibadah yang berilmu, alal abid, mengalahkan orang yang ahli ibadah yang tidak berilmu, itu seperti kafadlil qamar ala sairil kawakib. Perumpamaannya seperti keutamaan rembulan, keutamaan rembulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Jadi ahlul ilmi itu ibaratnya rembulan. Kemudian ahli ibadah yang
tidak punya ilmu ibaratnya kawakib, bintang-bintang. Wa innal ulama warasatul anbiya, kata Nabi, sesungguhnya orang-orang alim itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilm, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, wa innama warasul ilm, dan yang diwariskan oleh para nabi kepada umatnya adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mencari, berusaha mendapatkan ilmu, berarti dia telah memperoleh warisan yang agung dari para nabi. Ini merupakan hadis akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Jadi semuanya itu dari hadisnya Abi Darda radhiyallahu anhu. Nah, dari hadis ini ada satu ungkapan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Orang alim, ya, orang alim itu orang yang berilmu, orang atau orang yang proses mencari ilmu, orang yang tafakuh di dalam agama, ya, itu kata Nabi Muhammad, orang alim itu la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Jadi dimintakan ampunan, dijaluk ke ngapura. Siapa yang memintakan ampunan? Man fis samawati wa man fil ardi. Semua makhluk yang ada di langit jaluk ke ngapura. Wa man fil ardi, makhluk-makhluk yang ada di bumi juga memintakan ampunan. Kemudian hattal khitan fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di laut. Jadi iwak-iwak sing neng laut niki sami mendoakan ahlul ilmi. Orang yang mencari ilmu, orang yang berilmu itu didoakan terus. Penduduk langit mendoakan, malaikat-malaikat Allah di langit mendoakan, makhluk-makhluk Allah di bumi mendoakan, sampai ikan-ikan, iwak-iwak nek laut di air itu juga mendoakan, memintakan ampunan untuk orang yang berilmu. Lalu pertanyaannya, apa sebabnya ikan-ikan kok mendoakan, memintakan ampunan orang yang mencari ilmu atau orang yang berilmu? Apa alasannya? Disebutkan dalam kitab Manhajus Sawi. Wasu'ila al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi nafa'allah bihi. Al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi pernah ditanya ngeten, ayyu syai'in minal intifa al hasil lil khitan minal alim hatta astaghfarat lahu. Ayyu syai'in, apa sebabnya ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di air niki kok njaluk ke ngapura neng gene wong alim, itu apa sebabnya? Atau apa yang barokah apa yang diterima oleh ikan dari orang alim, dari orang yang mencari ilmu ini, sampai ikan-ikan yang ada di air itu mendoakan? Kira-kira nopo sebabnya? Ketika Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi beliau ditanya ngeten menika, apa jawab beliau? Fa'ajaba, maka beliau menjawab, innal alim idza amila bi ilmihi wa 'allaman nas al-ilm wa amarahum bil khair wa tamaru wa nahahum anisyarri wan zajaru radhiyallahu anil ibad wa anzalar rahmah bi barakati taat wal ghais yantafi'u bihi kullu syai'in minal hayawan hatta samak fil bahr hadza min barakatil ilmi wa da'watil alim ilaih. Jadi alasannya kenapa ikan-ikan mendoakan orang yang mencari ilmu, maka dijawab, innal alim, sesungguhnya orang alim, idza amila bi ilmi, apabila orang yang punya ilmu niki mengamalkan ilmunya,
Jadi punya ilmu diamalkan. Wa 'allaman nas al-ilm, kemudian dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, diamalkan untuk dirinya, kemudian diajarkan kepada orang lain. Wa amarahum bil khair, kemudian dia mengajak orang lain untuk berbuat baik lantaran ilmu tadi. Wa tamaru, kemudian orang lain itu mengikutinya, dia mengikuti kebaikan tersebut. Wa nahahum anisyari, dan ketika orang alim dengan ilmunya itu dia mencegah perbuatan buruk. Kemudian wanzajaru, orang lain itu tidak berbuat buruk karena ajakan orang alim tersebut, maka radhiyallahu anil ibad. Maka kalau seperti itu Allah akan ridho, Allah akan ridho kepada manusia niki semuanya. Wa anzala rahmah, ketika Allah sudah ridho, Allah senang, maka akhirnya Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat. Allah akan menurunkan rahmat dari langit bibarokati ta'at, disebabkan keberkahan dari ketaatan ibadah yang dilakukan oleh ahlul ilmi dan masyarakat lantaran ilmu tadi. Wal ghaisa, kemudian Allah juga akan menurunkan air hujan. Yantafi'u bihi kullu syai'in minal hayawan hatta samak fil bahar. Nah, ketika Allah Ta'ala menurunkan rahmat, menurunkan hujan disebabkan keberkahan ilmu dan keberkahan ibadah niki wau, maka yang memperoleh manfaat dari barokah yang diturunkan Allah, yang memperoleh barokah manfaat dari hujan yang diturunkan Allah niku sinten? Semua makhluk yang ada di situ, hatta samak fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di laut. Jadi iwak-iwak sing enek neng banyu di air itu ternyata mendapat barokah, mendapat rahmat dari ilmunya orang alim. Jadi ketika ada orang alim kemudian dia mengamalkan ilmunya, ilmunya dilakukannya, diamalkan, lalu setelah diamalkan dia gelem ngajarkan kepada orang lain tentang kebaikan. Akhirnya orang-orang banyak yang melakukan kebaikan lantaran ajakan orang alim niki. Kemudian dia mencegah kemungkaran, berusaha menasihati kemungkaran, jangan sampai dilakukan kemungkaran. Akhirnya barokah ajakan tersebut masyarakat meninggalkan kemungkaran, maka yang terjadi Allah Subhanahu wa taala ridho, ya. Allah ridho kepada orang alim dan masyarakat tersebut sing gelem ngibadah lantaran ahlul ilmi tadi. Akhirnya kalau sudah Allah ridho, maka Allah akan menurunkan rahmat. Allah menurunkan rahmat, menurunkan hujan, keberkahan di tempat tersebut, dan yang bisa menerima atau yang memperoleh manfaat dari rahmat hujan ini adalah semua makhluk Allah yang ada di situ, termasuk ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di sungai ini memperoleh manfaat dari keberkahan yang Allah turunkan tersebut. Wa hadza min barakatil ilmi wa da'watil alim ilaih, dan keberkahan ini atau rahmat hujan kebaikan ini itu disebabkan nopo? Disebabkan atau barokah dari ilmu, barokah dari ilmu, barokah dari ajaan atau dakwahnya orang alim kepada Allah menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalikal alim ya'muru bil ihsan ilal hayawan fi sairi ahwalihi. Demikian pula, jadi ikan itu mendoakan orang alim, orang yang mencari ilmu, karena dia berhutang budi kepada orang alim. Kenapa? Karena orang alim itu mengajak masyarakat untuk berbuat baik kepada seluruh hayawan, termasuk kepada ikan-ikan, hatta fi dzabhihi fima yudhbah, sampai dalam urusan menyembelih, ya. Kalau menyembelih itu napa niku hendaknya tetap berbuat baik, diantaranya dengan cara nopo? Menajamkan pisaunya, kemudian
pada saat akan menyembelih hendaknya pisau tersebut tidak diperlihatkan kepada hewan. Ini adalah ajakan orang alim. Ini merupakan wujud daripada rahmat, wujud daripada berbuat baik kepada seluruh hayawan. Sebab orang alim ini juga mengamalkan dawuh Allah Subhanahu wa taala, dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallah katabal ihsan ala kulli syai' fa idza dzabhtum fa ahsinul qitlah." Wa idza qataltum fa asinul qitlah. Kata Nabi Muhammad, Allah Ta'ala mewajibkan kita berbuat baik kepada seluruh makhluk. Kepada seluruh makhluk kita wajib berbuat baik. Maka kata Nabi Muhammad, wa idza qataltum, kalau kita membunuh hewan yang halal untuk dibunuh, misalnya menyembelih, bagaimana? Fa asinul qitlah, kata Nabi. Maka perbaikilah di dalam penyembelihan tersebut. Nah, di antara kebaikan di dalam menyembelih dos pundi? Di antaranya kita menajamkan pisaunya. Jadi supaya hewan tersebut setelah dibeleh itu akan mudah keluar ruhnya. Pisaunya ditajamkan, kemudian dengan cara yang mempermudah keluarnya ruh dan seterusnya. Ini adalah ajakan orang alim kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu mengikuti ajakan orang alim ini karena ilmu, sehingga dos pundi sampai akhirnya ikan-ikan ini berhutang budi kepada orang alim, sampai akhirnya dia mendoakan, memintakan ampunan kepada orang alim. Dosa-dosa orang alim, kalau orang alim punya kesalahan, dia memintakan ampunan, ya, dia memintakan rahmat untuk orang alim tersebut. Jadi dari dawuh niki jelas kenapa ikan mendoakan orang alim. Kenapa ikan memintakan ampunan orang alim? Jawabannya jelas, karena ikan berhutang budi kepada orang alim. Karena barokahnya ilmu, barokahnya orang alim yang mengamalkan ilmu niki, kemudian mengajak manusia, ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Akhirnya masyarakat mengikutinya, sehingga akhirnya Allah Ta'ala ridho, kemudian Allah menurunkan barokah, dan ternyata barokah ini, keberkahan ini, rahmat ini, itu dinikmati oleh semua makhluk, termasuk ikan-ikan yang ada di laut. Itulah alasan kenapa sampai ikan memintakan ampunan, mendoakan orang-orang yang berilmu. Ini juga menunjukkan betapa mulianya ilmu tersebut. Betapa mulianya ilmu tersebut. Kemudian diteruskan, wastighfaru hitanil bahar lil alim yakunu fi hayatihi wa ba'da mamatihi ila yaumil qiyamah. Kemudian doanya ikan, jadi dungane iwak kepada orang alim ini tidak hanya ketika orang alim masih hidup, boten, tapi wa ba'da mamatihi, meskipun orang alim sudah meninggal. Jadi meskipun orang alim itu sudah meninggal, ya, jadi jasadnya ada di bawah tanah, sudah di alam barzah, gitu. Itu tetap terus mendapat doa dari ikan, mendapat napa niku istighfar dari ikan tersebut sampai datangnya hari kiamat besok itu. Kenapa? Kenapa orang alim sudah meninggal dunia kok tetap dia didoakan oleh ikan, dimintakan ampunan dosa-dosanya oleh ikan? Kenapa? Li'annal ilma yuntafa'u bihi ba'da mautil alim ila yaumil qiyamah. Jawabannya satu, karena ilmunya orang alim ini bisa diambil manfaat meskipun orang alim sudah meninggal. Meskipun orang alim itu sudah meninggal, tapi ilmunya bisa diambil manfaat. Satu contoh, kita mengkaji kitab Risalatul Mu'awanah, itu karya sinten? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Imam Haddad sudah wafat, beliau sudah wafat, tapi ilmunya itu kita manfaatkan. Kita masih bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau. Misalnya lagi, kita ngaji
kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin setiap Jumat pagi. Ini karya Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Hadratus Syekh Mbah Hasim sampun wafat, sudah meninggal dunia. Ya, akan tetapi ilmunya tetap masih kita bisa memanfaatkannya. Buktinya setiap Jumat pagi kita mengamalkan, kita belajar ilmu Mbah Hasim, ya, kita mengkaji bersama-sama An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Lah, ini membuktikan nopo? Ilmunya orang alim itu masih bisa dimanfaatkan meskipun orang alim itu sudah meninggal dunia. Dan inilah disebut jariyah. Jadi pahala jariyah yaitu orangnya sudah meninggal tapi nopo? Ilmunya, amalnya masih terus mengalir terus ini. Makanya kalau kita kepingin dapat nopo niku termasuk amal yang jariyah, ya kita usahakan ilmu. Kalau kita punya ilmu ngaji sing mempeng, kemudian kita amalkan untuk kita. Nanti kalau sudah waktunya kita mengajar, kita tularkan kepada orang lain, kita ajarkan kepada orang lain. Akhirnya orang lain itu mengerti lantaran kita sudah mendapat pahala jariyah. Kita sudah meninggal dunia tapi pahala kita tidak akan pernah mati. Inilah jadi alasan kenapa ikan di laut niki kok mendoakan orang alim, mendoakan ahlul ilmi. Kenapa? Jawabannya karena ikan-ikan tersebut itu berhutang jasa, berhutang budi kepada ahlul ilmi. Dan doa ikan ini tidak akan terputus sampai datangnya hari kiamat. Meskipun orang alim sudah meninggal tetap seoleh donga. Itulah kemuliaan. Di samping itu ahlul ilmi itu sangat dimuliakan sampai-sampai malaikat-malaikat Allah itu loh. Malaikat Allah niku kepada ahlul ilmi, ya, kepada ahlul ilmi itu beliau malaikat ini rela meletakkan sayapnya. Jadi meletakkan sayapnya untuk dilalui oleh orang yang mencari ilmu. Maka sampai didawuhkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhon bima yasna. Jadi malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikat yang mulia itu rela meletakkan sayap. Jadi suwiwine malaikat itu dibentangkan, diletakkan, dibeber. Untuk siapa? Li talibil ilmi, untuk mereka para pencari ilmu. Ridhon bima yasna, disebabkan para malaikat ini ridho, seneng luar biasa. Malaikat gembira luar biasa terhadap ahlul ilmi, terhadap orang yang mencari ilmu, seneng banget. Jadi ketika ada majelis seperti ini, Masya Allah, malaikat seneng luar biasa. Malaikat seneng luar biasa. Dan senengnya malaikat itu rahmat. Malaikat mendoakan, termasuk malaikat-malaikat yang ada di langit mendoakan, saking senengi, bahkan malaikat rela meletakkan sayapnya kepada ahlul ilmi. Kemudian ditanyakan, maksud daripada malaikat meletakkan sayap niku nopo? Dikatakan waqad ikhtulifa fi makna watil malaikah ajnihataha li talibil ilmi. Para ulama berbeda pandangan tentang maksud daripada malaikat itu meletakkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu itu apa? Maksudnya bagaimana? Maka fakila huwa kinayatun anitawaddu lahu wal khusyu'. Ini ada yang mengatakan itu merupakan napa niku ungkapan, ungkapan kinayah malaikat niku andap asor, malaikat niku rendah diri, khusyuk. Malaikat itu kalau sudah berada di majelis ilmu itu tawaduk luar biasa, merendahkan diri. Malaikat niku napa niku tenang itu nggih. Itu kepada ahlul ilmi, menghormati betul kepada ahlul ilmi. Sampai-sampai malaikat itu ketika ada majelis ilmu, karena malaikat tidak ingin karena malaikat tidak ingin mengganggu ahlul ilmi, karena sangat menghormati ahlul ilmi, wakila al-kafu anit tayran.
Jadi malaikat itu sampai tidak mau terbang. Tidak mau terbang. Soalnya kalau terbang pakai seperti suwiwi itu ya. Sayap itu kalau terbang kan mengibas-ngibaskan sayapnya. Itu nanti akan ada suara. Jadi saking hormati malaikat, senengi dengan majelis ilmu niki wau, dos pundi. Malaikat niku sampai menahan diri dari terbang. Al-kafu anit thairan. Jadi krono mboten pengin ganggu daripada majelis ilmu. Makanya ini juga merupakan perhatian untuk kita. Di mana ada majelis ilmu, usahakan jangan rame. Kita usahakan ojo rame, kita sing tenang. Wong malaikat saja loh. Malaikat di mana ada orang alim, ada majelis ilmu, malaikat niku tidak berisik. Jadi al-kafu anit thairan. Jadi tidak mau mengganggu orang yang mencari ilmu tersebut dengan suara sayapnya. Itu menurut satu pendapat begitu. Wakilah at-taukir wa ta'zim lahu. Menurut pandangan yang lain, maksud daripada malaikat meletakkan sayap niki adalah bukti pengagungan malaikat kepada ahlul ilmi. Jadi malaikat benar-benar mengagungkan ahlul ilmi. Jadi digungni, dimuliakan ahlu ilmu itu. Kemudian wakilah menurut kil lagi yang keempat, maknahu tahmiluhu alaiha wa tu'inuhu ala bulughi maqsidihi. Menurut pendapat yang ketiga ini, kil yang ketiga ini, maksud meletakkan sayap untuk orang yang mencari ilmu karena saking senangnya kepada aktivitas mencari ilmu niku, itu artinya dos pundi tahmiluhu. Malaikat itu dengan sayapnya membawa, membawa orang yang mencari ilmu sampai kepada tujuannya. Sampai kepada tujuannya. Jadi misalnya kalau kita berangkat dari rumah kita menuju tempat majelis ilmu, miturut pendapat ini, dawuh yang keempat niki, maka sebenarnya yang kita injak itu adalah sayap malaikat. Tanpa sengaja yang kita injak itu sayap malaikat. Malaikat rela meletakkan sayapnya untuk kita naiki sampai kita sampai di tujuan. Nah, kemudian kultu wa yu'ayyidu hadzal ma'nal akhir ma hukiya ani Syekh Ahmad bin Abi Ja'd rahimahullah ta'ala annahu lamma atahu Syekh Abdullah Ba'abad wa akhuhu akhoda Syekh Ahmad yatabarraku wa yatamassahu bi aqdamihima wa amarahuma bi ayyado'a aqdamahuma ala udwin min a'dha'i syarifah falamma qala lahu lima taf'alu dhalik wa nahnu ma'ataina ilaika illa linatabarraka bika wa nastafida min ulumika wa akhlaqik faqala lahuma ma fa'altu dzalik illa lamma ra'aitul malaikah tafrishu ajnihataha lakuma wa ra'aitukuma tad'ani alaihima aqdamukuma. Subhanallah. Jadi yang menguatkan, jadi pendapat yang keempat tadi nggih, jadi maksud daripada malaikat meletakkan sayap bagi orang yang mencari ilmu karena ridho dengan perbuatannya, itu diarahkan malaikat ini membawa orang yang mencari ilmu itu kemudian dibawa sampai kepada tujuannya, tempat dia mencari ilmu. Nah, pendapat ini dikuatkan dengan kisah dari Syekh Ahmad bin Ja'ad. Syekh Ahmad bin Abi Ja'ad itu annahu lama atahu Syekh Abdullah. Jadi Syekh Ahmad bin Abi Ja'di itu orang alim. Kemudian datang kepada Syekh Ahmad. Dua orang yang mulia ingin belajar. Siapa namanya? Syekh Abdullah Ba'abad dan saudaranya. Syekh Abdullah Ba'abad dan saudaranya ini sowan kepada Syekh Ahmad bin Abi Ja'ad. Untuk apa? Belajar ilmu. Dia menempuh perjalanan.
Dia menempuh perjalanan panjang menuju Syekh Ahmad bin Abi Ja'ad. Kemudian setelah Syekh Abdullah Ba'abad dan saudaranya ini sampai di tempat gurunya Syekh Ahmad tadi, maka akhoda Syekh Ahmad yatabarraku wa yatamassahu bi aqdamihima. Langsung Syekh Ahmad, orang alim ini, langsung menyentuh kakinya Syekh Abdullah Ba'abad yang baru datang dari rumahnya untuk mencari ilmu tadi loh. Langsung disentuh kakinya, diusap kakinya untuk tabaruk. Kemudian setelah itu, setelah beliau mengusap kedua kaki Syekh Abdullah Ba'abad dan saudaranya yang datang dari rumah untuk mencari ilmu ke tempat beliau tadi, kemudian beliau memerintahkan keduanya agar meletakkan kedua kakinya ala udwin min a'dhai asyarifah. Jadi Syekh Ahmad meminta kepada dua orang yang datang untuk mencari ilmu tadi itu untuk meletakkan kakinya di salah satu tubuh daripada Syekh Ahmad. Wa amarahu bi'idha aqdamahuma ala udwin min a'dhai asyarifah. Falamma qala lahu lima taf'alu dzalik. Loh, ini akhirnya Syekh Abdullah Ba'abad dan saudaranya wong kepengin belajar, dia kaget melihat apa yang dilakukan oleh calon gurunya ini. Beliau akhirnya matur, "Wahai Syekh, kula mboten wantun." Ngoten. "Kula mboten wantun, kenging napa panjenengan kok ngengken kula ken napa niku meletakkan kaki kula, delamaan kula wonten awak panjenengan. Wong kula mriki niku tujuan kula pengin ngaji kalih panjenengan, kula niki pengin tabaruk kalih panjenengan, pengin belajar akhlak lan ilmu panjenengan. Lah kok kula ken sikil kula kok ken napa ngidek salah satu anggota panjenengan napa niki?" Akhire faqala lahuma, akhire calon guru ini Syekh Ahmad bin Abi Ja'ad lalu menjawab, "Ma fa'altu dzalik illa lamma ra'aitul malaikah tafrishu ajnihataha lakuma wa ra'aitukuma tad'ani 'alaiha aqdamakuma fa ahbabtu atabarruk wal wattimasa bi barakati maudhi' masathu ajnihatul malaikah." Ngeten ceritane, "Weh calon muridku," ngoten. Calon muridku," ngeten ceritane, "kenapa saya meminta sampean meletakkan delamaan kaki sampean di salah satu tubuh saya? Alasannya ngeten, ini semuanya aku lakukan karena saya melihat malaikat itu meletakkan sayapnya untuk kalian. Jadi sampean kesini, budal dari rumah sampean menuju sini, sing sampean tumpak itu suwine malaikat, sampean menginjak suwine malaikat. Saya melihat sampean, delamaane sampean itu menginjak sayapi malaikat. Akhirnya fa'ahbabtu atabarruk, kemudian melihat hal itu saya kepingin oleh berkah nggih, delamaan yang pernah bersentuhan dengan suwiwine malaikat. Itu alasannya kenapa saya meminta sampean meletakkan kaki delamaan sampean di tubuh saya." Subhanallah. Jadi inilah alasannya. Mula ini maksud daripada napa? Malaikat-malaikat Allah itu meletakkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu. Tanda kalau malaikat-malaikat niku seneng luar biasa, bahagia. Malaikat demen banget kalau melihat umat Nabi Muhammad, umat manusia niki gelem golek ngilmu. Maka majelis-majelis seperti ini adalah majelis yang disenangi oleh Allah, majelis yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, juga majelis yang disenangi oleh para malaikat-malaikat Allah. Sampai ikan-ikan di laut itu mendoakan kepada ahlul ilmi. Ini sebagai motivasi untuk kita semuanya untuk lebih seneng. Kita tergugah hati kita untuk terus belajar. Di samping itu, orang yang berilmu, orang alim itu derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu diangkat
melebihi dari orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Orang yang ahli ibadah sregep tapi ilmunya sedikit, itu masih dikalahkan dengan siapa? Ahlul ilmi yang ahlul ibadah, abid yang ahlul ilmi. Itu sampai derajatnya itu diangkat oleh Allah sampai 70 derajat, 700 derajat. Jadi disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala dawuh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala dawuh bahwa Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu itu dengan selisih darajat. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan derajatnya ahlul ilmi ini diangkat oleh Allah sampai berapa? Sampai 700 derajat. Disebutkan yarfa'ullah al-ulama yaumal qiyamah ala sairil mu'minin bisab'ina darajat ma baina darajaten masiratu khamsi mi'ati am. Jadi napa niku Allah akan mengangkat derajatnya ahlul ilmi ini mengalahkan kepada yang tidak ahlul ilmi kacek pinten 700 derajat. Ma baina darajata ini derajat setunggal nuju neng derajat nomor kalih butuh perjalanan 500 tahun. Ini didawuhkan. Jadi didawuh nih saking mulyane ahlul ilmi kados ngoten niku wau. Itu Fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi sampai 700 derajat. Ini beliau nafsiri dawuh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi 700 derajat. Derajat setunggal munggah derajat nomor kalih butuh 500 tahun perjalanan. Derajat 2 nuju ning derajat nomor 3 butuh perjalanan 500 tahun. Ini tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita bayangkan saking dhuwure. Ojo meneh derajatnya ahlul ilmi besok di akhirat. Kita mawon coba kalau kita ingin pendekatan pemahaman. Kita bandingkan sing ketok mawon nopo? Pak Presiden kalih Pak Lurah. Presiden kalih Pak Kades, kepala desa. Niku beda mboten derajate? Beda. Pirang derajat perbedaane? Paling hanya 4 derajat. Coba kita buktikan. Pak Lurah umpama munggah pangkat dadi Pak Camat. Gitu? Pak Lurah munggah pangkat dadi camat. Pak Camat umpama munggah pangkat dadi bupati. 2. Bupati munggah pangkat dadi gubernur. Gubernur munggah pangkat dadi presiden. 4 saja. Perbedaan derajat Pak Presiden dengan Pak Lurah hanya 4 derajat. Tapi sak monten niku pun kaceke. Kaceke sak monten niku. Padahal mung katek 4 derajat, 4 tingkatan. Nggih, karena dari Pak Lurah munggah pangkat dari Pak Camat, Pak Camat munggah pangkat dari Pak Bupati, Bupati munggah pangkat gubernur, gubernur munggah pangkat presiden. 4 saja. Wis koyok ngoten. Lalu bagaimana? Bagaimana derajat orang alim sok di akhirat sampai disebutkan 700 derajat. Jadi Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu, ahlul ilmi, melebihi dari orang-orang biasa. Itu ahli ibadah biasa bisab imiati darajat kacek 700 derajat ma baina darajaten masiratu khamsi mi'ati am derajat setunggal munggah neng derajat nomor kalih butuh 500 tahun nggih. Maka mudah-mudahan ini bisa membuat kita termotivasi nggih, semakin senang untuk belajar mengaji, mencari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan ilmu yang barokah kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Untuk melengkapi kajian kita pada hari ini, semoga juga menuai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohonipun doa dari Kiai Muhammad Anam Muhsin. Ya, mari acara ini kita tutup bersama dengan bacaan doa ya. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
cita-cita kita dikabulkan oleh Allah, kita diberi ilmu yang futuh, ilmu yang barokah, ilmu yang menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan shalihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kawan perkasa untuk azan maghrib nanti di jam 17:26. Saya Anggi Wahyu pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.